Langkah pertama dari penggunaan aplikasi Laut Nusantara yaitu pastikan data selulernya menyala dan juga layanan lokasi atau GPS juga menyala. Langkah selanjutnya yaitu download aplikasi Laut Nusantara melalui Google Play Store. Kemudian ketikkan kata Laut Nusantara pada kolom di atas. Tunggu beberapa saat, kemudian klik install pada pojok kanan atas yang berwarna hijau. Tunggu beberapa saat hingga proses download selesai. Aplikasi Laut Nusantara telah terinstall. Setelah kita mendownload aplikasi tersebut pada Google Play Store, kemudian kita buka aplikasi Laut Nusantara. Namun sebelumnya kita perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Pada bagian awal muncul perizinan lokasi, maka izinkan saja. Selanjutnya akan muncul kolom registrasi untuk nama dan juga nomor telepon. Silahkan isikan nama, dan juga nomor telepon pada kolom yang tersedia. Kemudian klik OK atau centang dan klik masuk. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini pada kolom beranda. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini merupakan kolom beranda dari aplikasi Laut Nusantara. Bisa dilihat pada bagian kiri atas tertera nama dan juga nomor telepon yang sudah kita isikan pada awal tadi. Di bawahnya ada logo GPS atau bernomor 23, itu merupakan lokasi kita pada saat ini atau lokasi Bapak Ibu sekalian. Nah, di bawahnya ada 3 perairan yang tertera pada kolom beranda, yaitu pesisir, perairan khusus, dan juga laut lepas. Pada pesisir itu tertera 50 titik, pada perairan khusus terdapat 331 titik, dan pada laut lepas tertera 165 titik. Titik tersebut merupakan titik berdasarkan lokasi Bapak Ibu sekalian atau lokasi saya pada saat ini. Di bagian kanan atas itu terdapat 2 fitur, yaitu yang pertama ada SOS, bisa kita klik. Pada fitur SOS ini tertera nomor telepon dari aplikasi Laut Nusantara yang sewaktu-waktu kita bisa hubungi jika Bapak Ibu sekalian mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Selanjutnya pada bagian sebelahnya itu ada kolom Q&A atau kolom komentar dan pertanyaan. Bisa kita klik. Di sini tertera kolom pesan yang dapat kita ketikkan jika sewaktu-waktu Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan mengenai penggunaan ataupun kesulitan dalam penggunaan aplikasi Laut Nusantara ini. Nah, ini merupakan kolom beranda pada aplikasi Laut Nusantara.
Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada bagian beranda ini terdapat 3 perairan. Nah, dari perairan ini hanya dibedakan wilayah tangkapan ikan saja, di mana pada perairan pesisir ini merupakan perairan di bawah 10 mil laut. Yang kedua, pada perairan khusus, yaitu merupakan perairan untuk konservasi. Dan yang terakhir merupakan laut lepas, di mana diperuntukkan untuk tangkapan ikan di atas 30 GT. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kolom beranda, selanjutnya kita akan menuju ke kolom peta ikan. Pada peta ikan ini terdapat 3 perairan seperti pada kolom beranda, yaitu ada pesisir, laut lepas, dan juga perairan khusus. Di sini saya mengambil contoh untuk pesisir. Pada pesisir ini terdapat titik biru di mana merupakan lokasi di mana saya berada. Nah, pada kolom ini kita bisa zoom in atau zoom out untuk mengetahui ikan apa saja yang berada di sekitarnya. Nah, bisa kita lihat pada sekitar titik biru ini terdapat beberapa ikan yang disimbolkan seperti pada gambar tersebut. Di sini kita bisa klik pada salah satu lokasi ikan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada gambar ini bisa kita klik salah satu ikan yang berada di sekitar lokasi. Kemudian akan muncul data-data di lokasi PPP Tamperan. Nah, data-data tersebut dapat kita ketahui. Nah, dengan mengetahui data-data tersebut, kita dapat mengetahui kondisi laut dan juga udara yang seperti apa yang akan dihadapi menuju keberadaan ikan tersebut. Saya akan jelaskan satu persatu data-data yang ada. Nah, pada informasi ini di bagian paling kiri itu ada simbol yang berupa titik koordinat bumi, di mana menunjukkan angka minus 8,51 yang menunjukkan 8 derajat 51 menit. Kemudian di bawahnya ada angka 110,99 itu menunjukkan 110 derajat 99 menit. Di sampingnya ada informasi mengenai kompas atau arah angin, yaitu arah lokasi ikan berada yang dihitung dari lokasi awal. Pada arah angin tertera angka 115,79 yang menunjukkan derajat dari titik 0 utara atau menunjukkan arah angin pada bagian tenggara. Baik, setelah simbol kompas atau arah angin, selanjutnya di sampingnya ada simbol mengenai kecepatan angin, di mana di PPP Tamperan ini untuk simbol kecepatan angin berwarna biru yang menunjukkan kondisi aman. Ada juga warna lain yaitu berupa warna kuning dan juga merah. Untuk warna kuning menunjukkan status kecepatan angin waspada, dan untuk warna merah menunjukkan kecepatan angin yang berbahaya, sehingga nelayan tidak disarankan untuk melaut. Pada bagian sampingnya ada simbol berupa ombak atau tinggi gelombang. Pada PPP Tamperan ini untuk kondisi ombak atau gelombang pada status bahaya atau menunjukkan 3,38 meter. Selain warna merah, ada juga warna lain yaitu warna biru, di mana menunjukkan kondisi aman. Warna biru ini disimbolkan pada saat gelombang kurang dari 1,25 meter. Kemudian untuk warna kuning ini menunjukkan waspada atau gelombang cukup tinggi. Ini berada pada kisaran angka 1,25 sampai 2,5 meter. Dan yang terakhir warna merah ini menunjukkan status bahaya,
Ini berada pada rentang di atas 2,5 meter yang menunjukkan bahwa nelayan tidak disarankan untuk melaut. Pada bagian paling bawah ada simbol DMS, itu menunjukkan degree, menit, dan juga second. Untuk mengetahui degree, menit, dan juga second secara detail, kita bisa melihat pada angka-angka di bagian bawahnya. Itu menunjukkan 110 derajat atau 59 menit dan juga 12,67 second pada bujur timur. Sedangkan pada lintang utara itu 8 derajat 30 menit dan juga 51,69 detik. Ini merupakan informasi data yang sudah kita ketahui pada PPP Tamperan, sehingga kita bisa melakukan penangkapan ikan berdasarkan dari data-data tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kolom peta ikan di bagian pesisir ini seperti itu untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke bagian peta ikan laut lepas. Nah, di sini kita bisa zoom out juga secara lebih luas untuk mengetahui daerah penangkapan ikan di sekitar lokasi. Nah, di sini juga ada simbol hitam seperti ini. Ini merupakan simbol perompakan atau dimungkinkan di daerah tersebut akan terjadi perompakan ikan. Bisa kita klik. Nah, pada bagian sini kita akan mengetahui informasi mengenai perampokan di daerah tersebut dengan informasi seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya kita bisa juga beralih ke perairan khusus pada bagian peta ikan. Di sini kita bisa juga untuk zoom out untuk mengetahui secara keseluruhan lokasi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga terdapat informasi jika kita klik pada simbol ikan yang berwarna hijau. Untuk informasinya sama seperti tadi, untuk kecepatan anginnya pada kondisi waspada dan juga gelombangnya berbahaya pada perairan Lombok. Seperti itu. Ini merupakan fitur-fitur yang berada pada kolom peta ikan. Kemudian selanjutnya pada bagian peta ikan juga terdapat fitur tampilan ZEE maupun tampilan teritorial. Pada bagian kanan atas berwarna putih, kita bisa klik. Di sini akan ditampilkan tulisan tampilkan garis ZEE dan juga tampilan satelit. Jika kita on-kan pada tampilkan garis ZEE, kemudian akan muncul warna merah seperti ini di sekitar perairan Indonesia. Nah, selanjutnya jika kita klik pada tampilan satelit, akan muncul tampilan seperti ini yang merupakan tampilan seperti pada Google Earth, seperti itu. Untuk mengembalikan tampilan pada tampilan awal, kita bisa off-kan saja, kemudian akan kembali seperti pada tampilan awal. Baik Bapak Ibu sekalian, fitur lainnya pada bagian kolom peta ikan yaitu kita bisa menentukan jarak tempuh dan juga estimasi bahan bakar yang akan kita gunakan pada penangkapan ikan. Fitur tersebut yaitu berupa bagian simbol biru pada bagian bawah. Bisa kita klik pada kata mulai, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk perkiraan kecepatan, misalkan di sini ada 8 knot, kemudian mesinnya itu Evinrude 4 stroke 3,5 HP 5500 rpm, headingnya 0, bearingnya 0, dan juga bahan bakarnya oktan. Di sini juga bisa kita ubah untuk kecepatannya sesuai dengan kebutuhan, misalkan 10 knot seperti ini.
Kemudian kita klik di sini, akan berubah untuk heading dan biringnya juga akan ikut berubah. Nah, untuk mengganti jenis mesin maupun bahan bakarnya bisa kita ganti di bagian kolom informasi. Kita keluar dulu dari fitur ini, bisa kita klik X pada bagian biru bagian kanan. Kemudian kita beralih ke informasi. Di sini kita bisa klik pada ubah satuan. Nah, di sini bisa kita ubah untuk beberapa satuan, misalkan di konsumsi BBM, liter, misalkan ada liter dan juga galon, saya memilih liter. Jarak tempuhnya ada meter, kilometer, di sini saya pilih kilometer saja. Untuk kecepatan ada knot, kmh maupun mph, saya memilih knot. Untuk merek mesinnya saya coba memilih Yamaha. Kemudian untuk mesinnya saya memilih yang 4 stroke 5 HP. Kemudian kita kembali ke bagian peta ikan. Nah, di sini sudah berubah untuk informasi sesuai dengan yang sudah kita ubah pada bagian sebelumnya. Baik, selanjutnya untuk fitur mulai ini kita juga bisa mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan pada jalur penangkapan yang akan kita buat. Misalkan di sini saya akan membuat jalur penangkapan ikan dari titik biru ini. Kita klik mulai dulu, kemudian kita klik di bagian mana kita akan memulai, misalkan di sebelah sini. Kemudian saya akan menuju ke bagian selatan, di bagian I yang berada ikan di simbol atau gambar biru. Nah, di sini ada dua simbol lokasi. Di sini kita akan mengetahui informasi jarak tempuh yang akan kita lalui. Di bagian paling atas itu ada informasi mengenai jarak tempuhnya, di mana saya akan menempuh 897,49 km selama 3 hari 17 jam 44 menit 56 detik, dan bahan bakar yang akan saya habiskan itu 161,55 liter. Itu dengan kecepatan 10 knot yang sudah saya input pada informasi sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke kolom informasi. Pada kolom informasi ini ada berbagai fitur, yaitu berupa hitung BBM, tangkapan ikan, harga jual, ubah satuan, dan juga fact atau frekuensi question atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, saya mulai dari hitung BBM terlebih dahulu. Kita bisa klik pada hitung BBM, kemudian di sini kita akan disuruh mengisi beberapa informasi. Saya di sini misalkan menggunakan merek Yamaha, mesinnya 4 stroke 5 HP, dan untuk kecepatannya saya isikan misalkan 8 knot. Jarak tempuhnya misalkan saya isikan 25 km saja. Kemudian diklik centang dan juga diklik hitung. Nah, kemudian akan muncul informasi seperti ini, di mana terdapat informasi konsumsi BBM yang akan saya gunakan, yaitu 1,8 liter per jamnya, rotasi atau menitnya 5000 rpm, bahan bakarnya oktan 87, kecepatannya 8 knot seperti yang sudah saya input sebelumnya, jarak tempuhnya 25 km, dan waktu tempuhnya itu 3 jam 7 menit 30 detik, dan juga konsumsi BBM yang akan saya gunakan diperkirakan sekitar 4,50 liter. Nah, untuk hitung BBM ini untuk Bapak Ibu sekalian bisa juga disesuaikan saja merek maupun mesin yang akan Bapak Ibu sekalian gunakan. Misalkan di sini ada Suzuki, kita klik Suzuki. Kemudian di sini untuk mesinnya juga bisa pilih sesuai dengan kebutuhan saja, seperti itu. Kemudian bisa diubah sesuai untuk kecepatannya, sesuai kebutuhan saja, seperti itu. Nah, untuk klik hitung nanti bisa berubah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian yang sudah dimasukkan pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada fitur tangkapan ikan.
Selanjutnya, pada bagian kolom informasi di fitur tangkapan ikan bisa kita klik saja. Nah, di sini untuk tangkapan saya itu saya belum masukkan informasi apa-apa. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk memasukkan data tangkapan saya. Bisa kita klik tambah saja bagian bawah. Nah, kemudian di sini yang pertama kita pilih pelabuhan dari hasil tangkapan ikan. Misalkan di sini saya masukkan pelabuhan PP Merauke. Kemudian di sini bisa juga milih nama ikan yang akan dicari dari nasional, daerah, Latin maupun yang lainnya. Di sini saya milih nasional saja. Kemudian bisa kita isikan nama ikannya. Saya isikan misalkan tongkol. Nah, di sini misalkan tongkol abu-abu. Kemudian kita isikan untuk berat ikannya misalkan 10 kilo. Nah, untuk harganya saya misalkan 10.000 seperti itu. Untuk misalkan saja. Kemudian untuk beratnya juga bisa kita ubah dari kilogram, ton maupun kintal. Saya memilih kilogram saja. Kemudian kita bisa klik centang dan juga klik simpan pada bagian yang berwarna kuning bawah. Nah, di sini di bagian tangkapan saya ini sudah muncul data mengenai hasil tangkapan yang sudah saya peroleh seperti ini. Untuk selanjutnya, jika Bapak Ibu sekalian dapat hasil tangkapan, bisa juga tambahkan lagi dengan langkah yang sama seperti tadi, klik tambah-tambah saja dan seterusnya seperti itu. Untuk selanjutnya, pada kolom informasi terdapat juga fitur harga jual. Di sini bisa kita klik saja. Nah, bisa kita tunggu berapa saat. Kemudian pada tanggal 11 Juli bisa kita pilih untuk nama pelabuhannya. Misalkan di sini saya pilih Sibolga. Nah, untuk Sibolga di PP ini, di PP Sibolga, kemudian di sini akan muncul beberapa informasi mengenai harga-harga ikan. Misalkan di sini untuk ikan kakap itu harga berdagangnya 62.000, jumlahnya 250 kilo dan jumlah produsennya ada 2. Seperti ini kita ada informasi-informasi yang lain. Namun untuk di tangkapan nelayan ini belum semua pelabuhan dapat terinput pada aplikasi ini. Mungkin selanjutnya bisa nanti ada upgrade lagi dari Laut Nusantara seperti itu. Kemudian di sini kita bisa kembali pada kolom informasi. Untuk fitur selanjutnya yaitu ada ubah satuan. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, di sini ada untuk konsumsi BBM bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian seperti yang sudah dijelaskan pada informasi sebelumnya. Bisa kita kembali saja. Kemudian untuk frequently, untuk S dan juga question atau pertanyaan yang ditanyakan, bisa kita klik juga fiturnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Apakah aplikasi Laut Nusantara itu? Bisa kita klik saja untuk informasinya. Tujuan aplikasi Laut Nusantara dibuat, kemudian ada manfaat. Ada juga perbedaan aplikasi Laut Nusantara dengan aplikasi lain dan juga informasi apa saja yang tersedia. Ini merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan pada aplikasi Laut Nusantara ini, seperti itu. Ya, ini merupakan 5 fitur yang ada di kolom informasi pada aplikasi Laut Nusantara. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi merupakan informasi mengenai beberapa fitur-fitur yang ada di aplikasi Laut Nusantara, mulai dari beranda, peta ikan, untuk daerah penangkapan ikan di pesisir, laut lepas maupun di perairan khusus, dan juga beberapa informasi di aplikasi Laut Nusantara. Untuk penggunaannya ini dapat juga bermanfaat untuk nelayan untuk meningkatkan produktivitas mereka sehingga bisa tahu kondisi pada saat akan melaut dan juga meningkatkan hasil tangkapan yang diperoleh. Setelah kita menggunakan aplikasi ini, kita bisa klik keluar untuk keluar pada aplikasi Laut Nusantara. Kita klik saja untuk keluar. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa kembali pada bagian awal.